Anipun Romo Kiai Zuhdin Nur wa alihi wa dzurriyyatihi yang saya hormati dan saya ta'zimi para alumni Pondok Pesantren Darul Najah yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Rois Putra maupun Rois Putri dan seluruh jajaran kepengurusannya, dan tak lupa kepada seluruh santri yang insya Allah dirahmati Allah. Awal kalam marilah kita sanjungkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana berkat limpahan rahmatnya kita bisa bermuajahah, berkumpul di majelis ini tanpa kurang suatu apapun. Sholawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada keharibaan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman onta menuju zaman innova, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan beliaulah yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhtisara, langsung saja. Kira-kira puasa itu hari apa? Senin. Tidak terasa kita sudah selesai, hampir selesai bulan Sya'ban, dan kita akan berjumpa pada bulan Ramadan. Ramadan itu termasuk bulan yang dimuliakan bersama Gusti Allah. Karena kenapa kok termasuk bulan yang dimuliakan? Salah satunya yaitu pada bulan Ramadan inilah Al-Quran itu diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Jadi pada bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pada bulan Ramadan kita sebagai umat muslim yang berakal, yang sudah balik, itu diwajibkan apa? Berpuasa. Puasa itu apa? Puasa secara etimologi itu berarti al-imsak, menahan diri dari makan, itu berarti al-imsak, menahan. Iki aku tetap buka sih kan ada. Ya, menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, minum, dan tidak bersetubuh pada siang hari. Syarat wajib puasa ada berapa? Sing ulangan kemarin loh. Syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah, yang ketiga berakal. Nah, sampai kalau nggak mau puasa, yo gendeng kono.
Terus ketika kita sudah memenuhi kriteria syarat-syarat wajib untuk berpuasa, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Wajib ya. Puasa itu nanti bisa kita kodok ketika memang kita memiliki uzurnya. Contoh, sampean haid, sampean nifas, sampean sudah tua, sampean ibu menyusui yang takut anaknya ataupun dirinya sendiri tidak berpuasa ketika kita sudah memenuhi uzur, memiliki uzur, bepergian, sampai menyusui, wanita hamil, wanita haid, wanita nifas, itu nanti bisa dikodok puasanya, dan pahalanya pun sama, tetap dapat. Tapi ketika sampean berpuasa, ketika sampean tidak berpuasa dan tidak memiliki uzur, maka itu gak bisa sampean kodok. Sampean bulan puasa kok tiba aku kok mualas puasa ya, terus gak puasa, alah gampang lah nanti bisa tak kodok. Itu nanti kodoknya gak hasil. Dalam artian apa? Muspro, gak bisa dikodok. Karena itu hitungannya termasuk tasahul fiddin, menggampangkan dalam beragama. Kalau gampang nanti bisa tak kodok. Padahal bisa dikodok itu ketika sampai memiliki uzur. Nah, tadi syarat wajib puasa. Sekarang fardu-fardunya puasa ada berapa? Ada 4. Fardunya puasa ada berapa? Yang pertama, niat. Niat ini dilakukan pada malam hari. Sampean biar gak lupa-lupa, sampean niatnya sekaligus 1 bulan. Ada yang tahu niatnya? Gak ada. Niatnya seperti ini, catatan. Nanti besok sampean niat puasa sebulan penuh. Jadi umpama sampean di hari kelima nggak niat puasa, nggak masalah. Lah, niat memborong niat puasa ini, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Kita bertaklid atau mengikuti Imam Malik. Jadi pendapat Imam Malik itu memperbolehkan merangkap niat puasa selama 1 bulan. Karena kita ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti madzhabul arba'ah, maka ya boleh-boleh saja. Niatnya seperti ini. Kalau mau niat puasa full 1 bulan, nawaitu sauma jami'i syahrir ramadhani fi hadhihi sanati taqlidan li imami maliki fardhon lillahi ta'ala. Coba ikutin. Nawaitu sauma jami'i syahri ramadhani taqlidan li imami maliki fardhon lillahi ta'ala. Nah, seperti itu niatnya. Terus biasanya itu terjadi silang pendapat pada lafaz niat puasa tersebut. Jadi ada yang mengatakan lafaz Ramadan ini ada yang mengatakan terbaca fathah
Ada yang mengatakan terbaca kasroh. Jadi nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri, ada yang Ramadana, ada yang Ramadhani. Lah, yang bener yang mana? Bener semua. Cuma jumhurnya ulama, kebanyakan ulama mengatakan lebih afdol ketika terbaca kasroh, seperti di kitab Muhdil Muhtaj karangannya apa jenengane Syekh Khatib Asy-Syirbini, seperti di kitab Is'adur Rafiq karangannya Syekh Muhammad, seperti di kitab Nihayatuz Zain karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, seperti di kitab I'anatul Thalibin karangannya Syekh Abu Bakar Sapo, begitu pula di kitab Bajuri karangannya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Di situ mengatakan lebih afdol lafaz Ramadhani itu terbaca kasroh. Karena apa? Ketika sampai dibaca kasroh itu dimutuhkan kepada lafaz hadihi. Nah, lafaz Ramadhani itu kan isim guru munsorif yang memiliki dua ilat. Pertama alam karena nama bulan, yang kedua ziyadah alif nun. Lah, di situ ketika jer itu kan ditandai dengan fathah. Tapi ketika diidhofakan maka ditandai dengan jadi lafaz Ramadhani itu diidhofakan kepada lafaz hadihi sanati. Biar apa? Biar di situ terdapat takyin bahwa saya itu puasa di tahun ini, gak di tahun depan atau di tahun kemarin. Nah, adapun niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tapi talafut niat puasa melafalkan niat puasa itu mustahabun, disunahkan. Jadi sampai niat sambil melafalkan itu disunahkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadis sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu melafalkannya hukumnya sunnah. Terus fardu yang kedua menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga menahan diri dari jima. Yang keempat menahan diri dari muntah yang disengaja. Sebenarnya kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ketika puasa gak cuma disuruh menahan lapar, menahan haus, menahan jima, itu gak. Karena tadi lafaz yang dibawain Mas Ibnu tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, lafaz kutiba itu kalau di tafsirnya itu ai wajibun wa aujabu, yaitu yang diwajibkan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah itu menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat-umat Nabi terdahulu itu ya disuruh puasa. Puasanya sama, menahan lapar, menahan haus, menahan jima. Lah, kenapa kok Gusti Allah menyebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Supaya kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa lebih baik lagi. Dalam artian apa? Kita menahan diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi gak cuma nahan lapar, nahan haus, tapi ya nahan nafsu. Terus yang perlu sampean ketahui lagi, perkara-perkara yang membatalkan puasa.
Yang pertama, idkhulu syai' fil jauh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Nah, biasanya kita waktu kecil itu sering ditakut-takutin, pakai korek kuping batal karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kita ngupil batal. Itu konsepnya nggak seperti itu. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam rongga itu adalah yang mana dari bolongan-bolongan yang terbuka ini itu nanti masuk ke tenggorokan sampai ke perut. Jadi sampai misalkan istinsak nyesep banyu maring iro mau lagi wudu nyesep air dari hidung, lah kok kebablasan nyampe tenggorokan langsung ke perut, itu baru batal. Tapi kalau cuma pakai handset ataupun pakai cotton bud ataupun mengupil itu enggak batal. Nah terus yang jadi pertanyaan, kadang memakai obat mata saat puasa itu batal apa tidak? Walau kadang kita pakai obat mata itu rasanya sampai ketelak loh, pahit-pahitnya. Itu tidak membatalkan. Jadi Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adilatuhu itu mengatakan memakai obat mata, obat tetes mata itu tidak membatalkan. Karena apa? Mata ini tidak termasuk golongan jauh, tidak termasuk golongan rongga yang ada di tubuh kita. Perkara yang membatalkan puasa yang kedua apa? Al-hanaqatu fi ahadisabilaini, memasukkan obat pada salah satu jalan dua, baik itu kubul maupun dubur, itu membatalkan puasa. Terus yang ketiga, al-qai'u amdan, muntah yang disengaja. Jadi sampean kok masukin jarinya ke dalam mulut, kok dikorek terus muntah, itu sampean puasanya batal. Terus yang keempat, al-wati amdan. Yang keempat, bersetubuh pada siang hari secara sengaja. Terus yang ke piro mau pulang, habis itu wal inzalu anil mubasyarati, yaitu keluar mani dari bersentuhannya kulit. Jadi kok sampean pas puasa kok inzal keluar mani, baik itu dengan tangannya sendiri ataupun tangan istrinya, itu batal. Ngokang walaupun itu pakai tangannya sendiri yang haram, ataupun yang halal lah. Yang halal itu istimna jadi zaujatihi, ngokang dengan tangan istrinya, itu tetap sama aja membatalkan. Tapi kalau ihtilam, nah ihtilam itu atau mimpi basah, mimpi keluar mani,